Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk dari yang pertama itu ada definisi etika profesi akuntan. Nah, untuk definisinya sendiri itu ada etika profesi akuntan adalah sekumpulan prinsip atau standar yang harus diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, prinsip itu sangat penting mengingat akuntan ini kan sering menangani kasus keuangan ya yang sangat sensitif dan dihadapkan pada keputusan yang dapat mempengaruhi banyak pihak termasuk itu klien, investor dan pihak-pihak lain yang terlibat lainnya. Nah, oleh karena itu prinsip ini dirancang untuk mengatur etika yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dari jasa profesional akuntan itu sendiri. Nah, untuk Kurt F. Smith ini menekankan bahwa etika dalam profesi akuntansi itu memainkan peran penting ataupun krusial dalam menjaga public trust. Nah, dan integrasi pelaporan keuangan akuntan. Nah, menurutnya seorang akuntan profesional harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi standar etika yang tinggi. Nah, untuk meningkatkan public trust ini seorang akuntan itu harus mematuhi prinsip ataupun standar etika seperti misalnya mengutamakan kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab. Kemudian itu ada etika dalam praktik profesi akuntansi manajemen. Dalam konteks akuntansi manajemen, etika profesi merupakan kumpulan prinsip ataupun standar moral yang menjadi acuan wajib bagi para praktisi akuntan manajemen. Hal ini penting karena etika ini berfungsi sebagai panduan perilaku yang mengarahkan seorang akuntan manajemen dalam proses pengambilan keputusan, penilaian dan tindakan terkait tugas profesi mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Kemudian ini ada standar etika untuk akuntan manajemen, di antaranya itu ada kompetensi. Nah, ini akuntan harus memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu mengikuti perkembangan dunia usaha dan kebutuhan manajerial itu sendiri. Dan itu ada kerahasiaan, yang berarti seorang akuntan manajemen itu wajib menjaga informasi, tidak membocorkan informasi yang diperoleh selama menjalankan pekerjaannya. Dan integritas, dalam hal integritas ini akuntan manajemen ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap dan profesional dalam setiap tindakan mereka. Mereka harus seperti menghindari konflik kepentingan, yaitu situasi di mana kepentingan pribadi ini bisa memengaruhi keputusan profesional mereka. Kemudian objektivitas, praktisi akuntan itu praktisi akuntan manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jelas, cukup dan objektif agar mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Dan ini ada etika profesi akuntansi keuangan. Sekali lagi, etika profesi akuntansi manajemen ini adalah etika profesi akuntansi keuangan. Ini adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku etis yang diharapkan dari para akuntan keuangan dalam menjalankan tugas mereka. Ini berfungsi sebagai untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Ini ada prinsip dasar etika dalam akuntansi keuangan. Itu yang pertama ada integritas, artinya bersikap jujur dan terbuka dalam setiap pekerjaan. Akuntan tidak boleh ikut curang atau tidak boleh melakukan tindakan yang curang atau melanggar hukum. Yang kedua itu objektivitas, akuntan harus netral dan tidak memihak. Kemudian tiga, kompetensi, akuntan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, kerahasiaan, akuntan wajib menjaga informasi yang diperoleh selama bekerja. Kelima, perilaku
profesional, akuntan harus mengikuti hukum dan aturan yang berlaku serta menjaga nama baik profesinya dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak reputasi. Keenam itu ada independensi dalam pemikiran. Ini maksudnya akuntan harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ketujuh itu independensi dalam penampilan. Ini akuntan harus bersikap menjaga sikap dan tidak terlihat seolah-olah itu mereka tidak netral supaya kepercayaan dari pihak lain itu tetap terjaga. Nah, jika dilihat dari poin-poin ini mirip dengan standar etika yang dimiliki oleh akuntan manajemen, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan. Namun dalam penerapannya itu berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing bidang. Akuntan keuangan ini lebih menekankan pada kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar untuk kepentingan pihak eksternal, sementara akuntansi manajemen lebih fokus pada keandalan informasi internal, menjaga kerahasiaan perusahaan, serta mendukung pengambilan manajemen secara etis dan profesional. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi praktik-praktik pelanggaran etika oleh akuntan manajemen dan keuangan. Jadi praktik etika oleh profesi berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap bisnis profesi akuntansi. Jadi kepatuhan terhadap kode etik profesi itu menumbuhkan kepercayaan atas kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan. Sedangkan pelanggaran terhadap kode etik itu menimbulkan sikap skeptis atas profesi akuntan. Begitu pula yang terjadi pada profesi akuntan manajemen dan akuntansi. Lalu dalam praktik-praktik pelanggaran etika itu yaitu menjadikan fraud. Untuk menurut AKP, fraud itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama penyalahgunaan aset, yang kedua ada korupsi, yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu yang saya akan menjelaskan yang pertama, ada aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Jadi penyalahgunaan aset itu adalah suatu jenis fraud di mana karyawannya itu dengan sengaja mencuri ataupun menggunakan sumber daya organisasi. Jadi berdasarkan akte fraud tree itu penyalahgunaan aset dibagi menjadi 2 subkategori, yaitu yang pertama ada cash misappropriation, yaitu penyalahgunaan kas. Penyalahgunaan kas itu adalah penyelewengan terhadap aset yang berupa kas. Misalnya seperti penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. Yang kedua itu ada non-cash misappropriation. Jadi penyalahgunaan non-kas, jadi seperti persediaan dan aset lainnya. Misalnya itu penggunaan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Contohnya itu seperti menggunakan kendaraan perusahaan itu untuk kepentingan pribadi seperti jalan-jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua ada korupsi. Jadi korupsi itu merupakan skema ketika seorang karyawan melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki ketika melakukan transaksi bisnis dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi berdasarkan AKP Fraud Tree itu korupsi dibagi menjadi 4 subkategori. Yang pertama ada konflik kepentingan atau conflict of interest. Jadi konflik kepentingan itu terjadi ketika seseorang itu memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Biasanya itu terjadi dalam proses penggandaan barang dan jasa, di mana seorang yang memiliki kepentingan pribadi itu dalam mengadakan tersebut dapat memengaruhi proses lelang ataupun tender. Yang kedua itu ada bribery atau penyuapan. Pemberian sesuatu seperti uang, barang, jasa, ataupun fasilitas itu untuk memengaruhi suatu tindakan atau keputusan seseorang yang memiliki kekuasaan atau berpengaruh. Contoh,
pemberian uang kepada petugas bea cukai agar barang tidak diperiksa. Yang ketiga itu gratifikasi ilegal. Gratifikasi ilegal itu memberikan hadiah ataupun keuntungan yang tidak memiliki kewenangan, ataupun hadiah tersebut itu bisa berbentuk uang, barang, ataupun lain sebagainya. Yang terakhir ada pemerasan. Jenis korupsi terakhir pemerasan, yaitu memaksa seseorang itu untuk membayar suatu dengan ancaman ataupun tekanan. Biasanya itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya itu, misal ada seorang petugas yang memeras pedagang dengan ancaman akan ditutup lapaknya jika tidak membayarkan uang. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, terakhir itu ada kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Itu adalah skema ketika seorang karyawan itu menyebabkan penyalahsajian atau penghilangan data ataupun informasi yang material dengan sengaja di dalam laporan keuangan organisasi. Jadi fraud ini itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada aset atau revenue overstatement, yaitu merupakan penyajian atas laporan keuangan yang mencatat aset atau pendapatan itu lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi misalnya 1 juta itu ditulis 3 juta ataupun lebih dari itu. Selanjutnya itu jenis yang kedua ada aset atau revenue understatement, yaitu merupakan penyajian atas laporan keuangan yang mencatat aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Lalu apa sih praktik dalam akuntansi manajemen? Jadi untuk praktik pelanggaran etika yang terjadi di lapangan akuntansi manajemen itu ada dua, yaitu ada budgetary slang, yaitu dapat dilakukan dengan merendahkan jumlah pendapatan atau melebih-lebihkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Dengan begitu target itu akan lebih mudah untuk dicapai. Misalnya, untuk membuat target lebih mudah dicapai sehingga ia terlihat memiliki kinerja lebih baik di mata atasan ataupun pimpinan. Lalu yang kedua itu ada insider trading. Jadi insider trading itu pemakaian informasi yang seharusnya itu rahasia untuk kepentingan transaksi pemegang informasi. Contohnya seorang eksekutif itu perusahaan yang mengetahui akan mengumumkan kenaikan laba yang besar, lalu kemudian dia itu membelikan saham perusahaan tersebut sebagai informasi yang diumumkan ke publik. Itu tidak boleh. Baik, untuk materi selanjutnya itu faktor penyebab pelanggaran etika pada profesi akuntan manajemen dan keuangan. Nah, jadi dalam profesi akuntan itu menuntut untuk bertanggung jawab secara moral yang tinggi dikarenakan berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan integritas laporan keuangan. Nah, tetapi sekarang ini pelanggaran etika itu masih sering terjadi. Biasanya itu disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya itu faktor internal maupun eksternal. Nah, beberapa faktor utama penyebab pelanggaran etika itu yang pertama ada pengabaian etika dalam profesi akuntansi. Pengabaian etika itu merupakan dilaksanakannya suatu aktivitas oleh para pengambil keputusan yang dianggap benar, akan tetapi memberikan dampak merugikan atau dianggap salah oleh pihak lain. Nah, beberapa contoh pengabaian etika akuntansi manajemen antara lain praktek kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan, penyuapan, markup, tindakan kolusi, ingkar janji, window dressing, dan lain sebagainya. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor imbalan yang diterima. Nah, seseorang yang bekerja pasti akan mengharapkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya. Karena dengan upah yang sesuai, maka pekerjaan mereka akan semakin baik. Nah, jika ia mendapatkan penghargaan sesuai dengan karyanya, maka si pekerja itu akan berbuat sesuai dengan aturan kerja dalam rangka menjaga citra profesinya baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Lalu yang ketiga yaitu faktor organisasional atau budaya kerja. Nah, pada dasarnya komitmen atasan merupakan wibawa dari profesi.
Jadi bila atasan tidak memberi contoh yang baik pada bawahan, maka akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak baik dalam diri bawahan. Dikarenakan si bawahan ini merasa bahwa atasannya bukanlah pemimpin yang baik. Selain itu, budaya kerja yang permisif terhadap tindakan curang atau manipulatif itu akan membentuk lingkungan yang mendukung pelanggaran etika. Nah, sedangkan budaya kerja yang baik itu akan membawa pengaruh yang baik pada segala pihak, termasuk para pekerja, si pekerjaan, dan perilaku di dalamnya. Nah, yang terakhir, minimnya pengawasan dan pengendalian internal. Nah, menurut penelitian oleh Astuti dan kawan-kawan, 4 faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yaitu greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Nah, opportunity dan exposure itu disebut faktor generik atau faktor umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindak kecurangan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Sedangkan faktor greed dan need itu bukan faktor generik atau faktor khusus karena berasal dari individu yang bersangkutan. Nah, sistem pengawasan internal yang lemah membuka peluang bagi akuntan untuk melakukan pelanggaran tanpa takut dikenai sanksi. Sedangkan sistem pengendalian internal yang baik itu dapat mendeteksi penyimpangan lebih dini. Nah, itu saja untuk faktor penyebab pelanggaran etika pada profesi akuntan manajemen dan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada perkembangan isu etika pada profesi akuntan manajemen dan keuangan. Jadi setelah adanya kasus Enron dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu memicu perubahan besar di bidang profesi akuntan. Jadi ada beberapa hal yaitu terkait dengan pemulihan kembali kepercayaan publik. Yaitu yang pertama, organisasi profesi akuntan itu seperti AICPA dan IAI itu menerbitkan kode etik profesi untuk menjadi acuan bagi para akuntan profesional maupun penggunaan jasa. Jadi kode etik ini harus selalu update dengan kode etik yang terbaru. Yang kedua itu ada akuntan itu perlu menyadari bahwa ia itu bertanggung jawab kepada publik. Yang ketiga, akuntan itu perlu berhati-hati dengan kepentingan berlebih dari manajemen untuk mengejar keuntungan. Jadi sebagai seorang akuntan itu seharusnya itu tidak terlalu mengejar keuntungan karena mereka itu memiliki kode etiknya sendiri. Yang keempat itu ada akuntan bertindak sebagai penjaga keamanan atas dirinya sendiri agar tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima itu ada perusahaan itu perlu melakukan seleksi untuk memperkerjakan akuntan yang memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Jadi sebelum menjadi akuntan, jadi perusahaan itu harus menyeleksi apakah orang tersebut itu sesuai dengan etika akuntan ataupun tidak. Lalu yang terakhir itu ada akuntan itu perlu menyadari bahwa setiap perbuatannya sekecil apapun bagi orang dan pihak lain itu yang menggunakan jasanya. Jadi kita harus berhati-hati. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi dari materi yang kita bahas pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa etika dalam akuntansi manajemen dan keuangan itu merupakan dasar penting untuk menjaga integritas, objektivitas, dan akuntabilitas informasi keuangan. Akuntan itu memiliki akses terhadap informasi sensitif yang memengaruhi keputusan banyak pihak, sehingga etika profesi sangat krusial. Namun, pelanggaran etika seperti penyalahgunaan aset, korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan insider trading masih sering terjadi. Hal ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, tekanan organisasi, pengabaian etika, dan rendahnya penghargaan profesional. Nah, karena itu, pemahaman dan penerapan nilai etis harus terus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan profesi akuntansi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.